Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konsep mekanisme pasar dalam Islam. Yang pertama ialah pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Dalam Islam, pasar sangat penting dalam ekonomi. Perspektif Islam, pasar yang selama ini berkembang khususnya di Indonesia hanya tertuju pada upaya pemaksimalan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dan cenderung pada kepentingan sepihak. Sistem tersebut nampaknya kurang tepat dengan sistem ekonomi syariah yang menekankan konsep manfaat yang lebih luas pada kegiatan ekonomi tersebut di dalamnya mekanisme pasar. Dan pada setiap kegiatan ekonomi itu mengacu kepada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan. Mekanisme pasar dalam konsep Islam akan tercermin prinsip syariah dapat dibagi menjadi dua perspektif, yakni makro dan mikro. Nilai syariah dalam perspektif mikro menekankan aspek kompetensi atau profesionalisme dan sikap amanah. Sedangkan dalam perspektif makro, nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, pelanggaran riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. Oleh karena itu, dapat dilihat secara jelas manfaat sistem perekonomian Islam dalam pasar yang ditujukan tidak hanya kepada warga masyarakat Islam, melainkan kepada seluruh umat Islam. Dalam ekonomi konvensional atau ekonomi kapitalisme dikenal tiga sistem, yakni sistem ekonomi pasar bebas, sistem ekonomi komunisme, dan Islam. Sistem ekonomi pasar bebas, dalam sistem ekonomi ini pasar sangat berperan penting dalam pengendalian ekonomi, termasuk jenis dan jumlah komoditi barang yang akan diproduksi. Yang kedua, sistem perekonomian komunis. Dalam sistem perekonomian perencanaan pusat, peran pemerintah sangat dominan dan jenis jumlah komoditi barang ditentukan dan diatur oleh pemerintah. Yang ketiga, sistem ekonomi Islam. Dalam pelaksanaannya, sebenarnya sistem ekonomi ini tidak ada yang secara mutlak tidak ada campur tangan pemerintah. Dalam mekanisme pasar bebas, peran pasar memang sangat dominan, tetapi secara langsung maupun di dalam tentu saja ada campur tangan pemerintah. Kebanyakan negara menggunakan sistem ekonomi campuran karena sistem ekonomi campuran ini dirasa sangat sesuai. Yang terakhir yang selanjutnya yakni mekanisme pasar dalam Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, pada dasarnya yang diutamakan adalah kebebasan. Masyarakat yang diberikan kebebasan untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Akan tetapi, kebebasan yang ada dalam ekonomi Islam bukanlah kebebasan mutlak seperti yang ada dalam ekonomi kapitalis. Dalam ekonomi Islam, kebebasan ini juga dibatasi oleh aturan-aturan. Aturan-aturan tersebut diantaranya adalah tidak merugikan pihak lain dalam bertransaksi dan mengutamakan kemaslahatan bersama dalam ekonomi Islam. Dan sistem ekonomi Islam, negara tidak ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Namun, negara berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap mekanisme pasar, mencegah dan menindaklanjuti perilaku kecurangan dan spekulasi. Harga dan pasar persaingan sempurna dalam pasar Islam. Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga juga bisa berarti kekuatan membeli untuk mencapai keputusan dan manfaat. Dalam teori ekonomi Islam, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Harga terjadi apabila ada kerelaan antara penjual dan pembeli. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual. Di saat penawaran menurun dan permintaan mengalami kenaikan, maka terjadi kenaikan harga. Dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan tidak dapat menentukan harga produknya. Yang menentukan harga produk adalah pasar. Produsen hanya mengambil harga yang ditetapkan oleh pasar, dan masing-masing produsen bertindak sebagai price taker. Maksudnya adalah bahwa produsen tidak mempunyai kekuatan pasar. Penjelasan selanjutnya yaitu moral sebagai endogen dalam persaingan pasar. Moral merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi sikap dalam persaingan di pasar. Keberlangsungan kegiatan perdagangan di pasar ditentukan oleh hal berikut. Berikut aturannya. 1. Spiritualisme transaksi perdagangan. Dalam Islam selalu diperhatikan pentingnya spiritualisme yang harus dimiliki oleh setiap individu. Dalam melakukan transaksi perdagangan, masyarakat tidak bisa sepenuhnya memiliki kebebasan tanpa aturan. Yang kedua, aspek hukum dalam mekanisme transaksi perdagangan. Dalam Islam, sebuah transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela. Oleh karena itu, setiap transaksi yang dilakukan harus bebas dari unsur paksaan dan tidak boleh memaksa hak orang lain dalam berinteraksi